umum sih paradigma itu lebih ke pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses yang mengandung sejumlah asumsi. Hai, Cak. Hai Put, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Lagi sibuk apa nih? Sehat, Alhamdulillah. Aku lagi sibuk kuliah. Kamu sibuk apa nih Put? Sama nih, Cak. Terus aku udah mulai penelitian-penelitian gitu. Tapi ya, Keren aku banget. bingung. Bingung kenapa nih? Jadi tuh aku bingung, aku harus mulai penelitiannya dari mana? Aku harus pakai cara apa? Kira-kira kamu ada saran nggak, Cak? Oke. Ini pas banget nih, aku habis banget baca tentang paradigma. Nah, ketika kita mau mulai suatu penelitian nih, sebenarnya hal pertama itu kita harus pilih dulu nih, paradigma apa yang mau kita pakai, Put. Coba ya nih, paradigma itu apa? Kita lihat dulu nih. Aku mau ilustrasiin dulu ya. Misalkan nih kamu ke Jakarta, melihat gedung tinggi nih. Bagaimana cara kamu melihat gedung tinggi tersebut? Yang aku lihat sih, tingginya, banyaknya jendelanya, terus kayak aktivitas di dalamnya apa sih? Gitu. Kamu lebih ke arsitekturnya ya. Kalau aku lebih ke bagaimana sih si arsitek itu bisa membangun gedung tinggi gitu. Itu sih. Nah, jadi kalau kita melihat sesuatu nih, itu yang bakal menjadi akarnya ketika kita ingin melakukan penelitian, Put. Oh, Itu yang disebut gitu. dengan paradigma gitu, Put. Jadi bagaimana cara pandang kita tentang sesuatu ketika hal yang kita lihat sama nih, gedung. Kamu melihat dari sisi arsitekturnya, kalau aku dari sisi arsiteknya. Apa yang ada di pikiran arsiteknya. Gitu. Nah, jadi ketika kita mau melakukan penelitian, setidaknya memang kita harus tahu dulu nih cara pandang kita atau paradigma itu. Nah, yang aku baca sih Put, ada beberapa ahli nih mengemukakan bahwa harmoni, dia mengemukakan bahwa paradigma adalah cara mendasar untuk melakukan persepsi, berpikir, menilai, dan melakukan sesuatu yang berkaitan secara khusus tentang realitas. Kemudian ada Becker, itu mengemukakan bahwa paradigma adalah kumpulan dari perangkat, aturan yang pertama menetapkan atau mendefinisikan batas-batasnya. Yang kedua, menjelaskan bagaimana sesuatu itu harus dilakukan dalam batas-batas yang tadi hingga bisa berhasil. Lalu ada ahli ketiga nih, dia Stephen Choi. Dia berpendapat bahwa paradigma adalah cara kita memandang sesuatu. Bagaimana pandangan kita, kerangka acuan kita, atau keyakinan kita. Secara umum sih paradigma itu lebih ke pola pikir atau cara pandang mengenai keseluruhan proses yang mengandung sejumlah asumsi, ada teori di dalamnya, ada model, ada solusi dari suatu persoalan yang sedang dikaji. Itu sih Put, paradigma itu. Jadi kalau kamu bingung nih apa yang harus kamu lakukan, lihat dulu nih bagaimana cara pandang kamu terhadap sesuatu. Paradigma yang kamu mau tuh seperti apa gitu loh Put. Oh, gitu ya, Cak. Terus kalau misalnya paradigma nih, cara pandang, berarti ada macem-macemnya dong cara pandang, ya nggak sih? Nih, kayak tadi nih ketika kita melihat gedung tinggi, cara pandang kita berbeda ya. Ada yang dari segi arsitektur pembuatnya, ada dari segi bangunannya seperti apa. Begitupun ketika kita akan melakukan penelitian Put. Paradigma yang aku baca ini ada tiga. Ada positivisme, ada interpretif, sama kritis. Yang paling awal itu positivisme. Jadi cara pandang tentang sesuatu dari sudut pandang objeknya. Melihat dari luarannya saja. Dan itu bisa dilihat secara umum, generalisasinya. Seperti itu. Nah, tapi kan ada kelemahan nih, di mana dia hanya mengeneralisasi secara umum. Tidak melihat kedalamannya seperti apa. Maka dilakukanlah atau ada paradigma baru yang disebut dengan paradigma interpretif. Jadi dia lebih berfokus pada subjeknya Put. Jadi bukan objek tapi lebih pendalaman terhadap subjeknya.
subjek itu dilihat nih bagaimana pengaruh subjeknya, pandangan subjeknya seperti apa, itu menjadi fokusnya nih di interpretif, kemudian nanti dimaknai. Lalu ada yang kritis, Put, yang ketiga. Kritis itu biasanya kejadiannya itu sudah terjadi biasa saja, namun diteliti ini, kira-kira kenapa sih kejadian itu bisa terjadi, apa sih yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu, dan kritis ini biasanya gabungan dari positivisme dan interpretif itu. Gitu, Put, ada 3. Oh gitu ya. Nah, menarik nih. Terus sebenarnya nih dari yang tadi udah kamu utarain, aku tertarik sama paradigma interpretif. Bisa jelasin lebih lanjut nggak, Cak? Oh, boleh. Paradigma interpretif itu apa sih, Put, gitu ya. Kalau kamu mendengar kata interpretif, apa yang kamu paham? Yang ada di bayangan kamu? Makna? Makna. Nah, betul. Jadi ketika kita membahas tentang paradigma interpretif, ada 2 hal utama di situ. Yang pertama, pemahaman terlebih dahulu, understanding. Ketika kamu melihat sesuatu, biasanya kamu akan melihat nih, oh, pemahaman dulu nih apa yang terjadi. Kemudian ada meaningnya atau pemaknaan. Setelah kamu memahami sesuatu, langkah berikutnya adalah pemaknaan. Jadi paradigma interpretif ini dia berfokusnya kamu memahami sesuatu lalu dimaknai. Gitu, Put. Oh gitu ya. Ngerti. Terus ya. Nih, coba ya kita mulai lebih dalam lagi. Ketika kamu mengamati sesuatu, memaknai sesuatu, biasanya apa yang akan kamu maknai itu? Peristiwa apa sih yang biasanya kamu maknai itu? Kehidupan sehari-hari, peristiwa di sekitar. Oh, nah, jadi paradigma interpretif ini biasanya dia berfokus di peristiwa sosial atau realitas yang terjadi, Put. Itu fokus utama bahasannya. Karena kalau realitas itu kan subjeknya di situ berperan ya. Nah, jadi semua subjek itu berhak untuk mengemukakan nih gitu. Kemudian biasanya nih ketika kita akan memulai berlandaskan paradigma interpretif tadi, biasanya itu dia berfokus di masalah yang open ended, Put. Nah, jadi ketika akan membahas sesuatu, masalah yang dikaji itu masalah open ended. Kemudian ciri-cirinya lagi nih, biasanya menekankan pentingnya pandangan subjeknya. Jadi kalau mengamati sesuatu, pandangan subjek itu penting, akan dikaji, ditanyakan apa pendapatnya, seperti itu. Kemudian ciri lainnya itu, kebenarannya itu tidak bersifat mutlak, artinya pandangan kita tentang sesuatu itu kan bisa berbeda-beda. Ketika kita meneliti sesuatu, tergantung nih, kita akan mengkajinya dari sudut pandang yang mana. Nggak bisa kita mengeneralisasinya seperti itu. Jadi tidak bersifat mutlak dan bisa dipandang dari berbagai sisi. Kemudian paradigma interpretif ini dia bertujuan untuk menjelaskan pemahaman dan makna subjektif dari suatu kejadian sosial. Jadi kejadian sosial itu terjadi, ada subjeknya, lalu dijelaskan bagaimana pemahaman kita tentang subjek tersebut. Gitu, Put. Udah mulai paham kan? Wah, udah mulai ngerti nih aku, Cak. Nah, tapi berarti ada metode-metodenya dong? Ada. Sebelum ke metode, kita tahu dulu nih, ada cara-cara mengumpulkan datanya dulu. Jadi ketika kita akan membahas paradigma interpretif, pengumpulan datanya itu bisa melalui wawancara, observasi, ataupun kuesioner gitu. Nanti data-data ini nih dikumpulkan, Put, gitu. Oh gitu ya. Kuesioner. Kan tadi ini pendekatannya kualitatif nih. Berarti kuesioner yang diajukan dalam bentuk pertanyaan terbuka kan, Cak? Betul. Jadi kuesioner yang diberikan ini pertanyaan terbuka, tidak membatasi. Jadi semua subjek berhak untuk mengemukakan pandangannya. Dan nanti nih data dari hasil wawancara, observasi, ataupun kuesioner yang diberikan itu akan divalidasi melakukan teknik triangulasi. Jadi
penyesuaian nih, bener nggak sih gitu kan hasil-hasil data yang dikumpulkan itu lalu diinterpretasikan atau dijelaskan pemahamannya gitu Put. Oke, oke, oke. Nah, tadi tekniknya udah kita bahas nih. Berarti ada beberapa metode dong dalam paradigma interpretif ini. Iya benar. Jadi langkah pertama kamu tentukan nih sudut pandang kamu seperti apa. Bagaimana cara pandang kamu? Lalu kamu tentukan metodenya seperti apa. Nah, kalau kamu mau menentukan metodenya seperti apa, Put, nah yang ada nih, yang aku baca, metode penelitian yang dipakai di paradigma ini ada fenomenologi. Dia menggali tentang fenomena yang terjadi. Kemudian ada etnometodologi. Dia aliran sosiologi yang lahir dengan ide menyatakan bahwa manusia itu adalah sosiologi praktis yang melakukan. Kemudian ada etnografi. Dia membahas tentang suku tertentu. Ada hermeneutika, bagaimana interpretasi terhadap ekspresi yang penuh makna yang dilakukan dengan sengaja. Ada grounded teori nih, bisa membuat teori baru atau mengembangkan teori yang sudah ada. Kemudian metodenya ada interaksionisme simbolik, yaitu penelitian budaya yang berusaha mengungkap realitas perilaku. Gitu Put. Jadi semuanya sih membahas tentang realitas, tapi yang mana yang akan kita bahas itu lebih spesifik kalau di metode. Wah, banyak juga ternyata metodenya ya dan menarik semua. Wah, tapi kamu bisa pilih. Bentar dulu. Kalau dalam segala sesuatu itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya nih, Ca. Aku pengen tahu dong, apa sih kelebihan sama kekurangannya paradigma interpretif? Oke, nih. Pasti ya, ketika kita membahas sesuatu tidak akan terlepas dari kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dari paradigma interpretif ini? Menginterpretasikan, menyajikan pemahaman atau pemaknaan. Yang pertama, validitasnya tinggi, Put. Ketika kamu menginterpretasikan sesuatu, apa yang terjadi di lapangan, itu sangat valid dan menjelaskan makna atau motivasi dari aktivitas seseorang. Benar-benar valid gitu apa yang terjadi. Kemudian bisa menghasilkan data kualitatif yang memang bisa mengungkap dari maksud yang tersembunyi. Biasanya kan kalau kita mengamati sesuatu ya udah kan, kita tidak tahu nih apa maknanya. Nah, itu bisa diketahui nih. Kemudian kadang di lingkungan itu ada beberapa orang yang tidak sanggup untuk mengemukakan gitu kan ya Put. Nah, dengan penelitian interpretif ini kita bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Jadi memberikan kesempatan untuk bersuara yang nanti akan diinterpretasikan. Kemudian berdasarkan hasil pandangan-pandangan subjek tadi, kita bisa memperoleh pandangan baru. Itu keuntungannya. Gitu. Wah, kekurangannya penasaran dong? Iya nih, baru mau tanya. Kekurangannya. Oke. Tadi karena dia berfokusnya hanya di lingkungan tertentu, jadi kebenarannya itu hanya bersifat lokalitas. Jadi dia kontekstual namun bersifat lokal, hanya bisa berlaku ya di lokal situ saja gitu kebenarannya. Kemudian biasanya kurang ajeb, artinya kurang reliable. Ini tidak bisa dibandingkan atau digeneralisasi secara umum. Jadi keajegannya itu bisa dipertanyakan untuk komunitas atau komunitas yang lain gitu. Kemudian karena ini interpretasi, subjektivitasnya sangat tinggi. Ketika aku menginterpretasikan dengan bagaimana Putri menginterpretasikan, kemungkinan kita bisa berbeda kan, Put? Nah, jadi bagaimana hasil penelitian itu bergantung dari interpretasi masing-masing peneliti. Yang terakhir sih sebenarnya ini kadang penelitian ini terlihat tidak ilmiah gitu Put. Gitu ya Cak. Oh ini menarik banget sih pembahasan hari ini. Berarti sebenarnya paradigma itu adalah cara pandangnya. Paradigma interpretif itu berarti adalah salah satu yang kita pilih nih kalau misalnya kita mau melakukan penelitian. Setelah itu kita tentuin metodenya, terus tekniknya. Gitu ya Cak? Benar. Jadi nih kamu nggak usah pusing-pusing nih sekarang. Kamu lihat aja nih sesuatu. Realitas di sekitar kamu apa nih gitu kan. Oh kamu mau mengamati kehidupan di sekolahan misalkan kalau kamu sedang mengajar gitu. Nah berarti kan kamu menggunakan paradigma
tentang kehidupan, cara pandang kamu tentang kehidupan, nanti yang akan diinterpretasikan. Jadi tentukan dulu paradigmanya apa, lalu pilih nih pendekatannya kan kualitatif, kualitasnya. Lalu tadi metodenya akan seperti apa, yang terakhir baru tekniknya seperti apa. Gitu Put, udah nggak bingung lagi sekarang? Udah gak bingung sama sekali dong. Makasih banyak ya, Cak. Aduh, aku udah dapat pencerahan banget nih. Kayaknya abis ini aku mau pulang. Aku mau rancang semua penelitian aku biar semuanya cepat beres. Thank you ya, Cak. Semangat. Makasih ya. Kita nanti diskusi-diskusi lagi ya. Karena masih banyak kayaknya bahasan menarik yang aku bisa pelajari dari kamu juga loh, Put. Oke deh, siap. Kalau kayak gitu, kayaknya aku harus pulang dulu. Makasih ya, Cak. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai berjumpa kembali.